Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatri Herawati, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo, tingkat 1A dengan NIM 1725020101011. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit kanker pada wanita. Pokok pembahasannya, pengertian, faktor yang mempengaruhi kanker, gejala kanker, jenis kanker yang menyerang wanita, dan cara pola hidup sehat. Tumor adalah pembengkakan di dalam tubuh yang disebabkan oleh banyaknya sel-sel secara abnormal. Tumor dapat bersifat jinak, yaitu benigna, ataupun ganas, yaitu maligna. Tumor yang bersifat jinak tumbuh membesar tapi tidak menggerogoti atau menyebar jaringan tubuh lainnya. Sedangkan tumor yang bersifat ganas disebut kanker yang menyerang seluruh tubuh dan tidak terkendali. Sel-sel kanker berkembang secara cepat. Sistem organ tubuh manusia berpotensi terkena kanker, antara lain yaitu paru-paru, payudara, sistem reproduksi yang terdiri dari uterus, serviks, ovarium pada wanita, sedangkan pada pria yaitu prostat. Usus besar, kolon dan rektum, lambung, kulit, nasofaring, kelenjar getah bening, hati, otak, darah, dan rongga mulut. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kanker. Yang pertama, keturunan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa wanita yang salah satu anggota keluarganya menderita kanker memiliki risiko tinggi terkena kanker. Risiko wanita menderita kanker meningkat 1,5 sampai dengan 3 kali lipat jika ibunya atau saudara perempuannya menderita kanker payudara. Yang kedua, umur. Wanita yang berumur 50 tahun ke atas atau yang telah memasuki masa menopause memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan wanita muda. Namun, bukan berarti wanita masih di bawah umur tersebut tidak rentan terhadap kanker. Yang ketiga yaitu makanan. Makanan berlemak dan berprotein tinggi tetapi rendah serat dapat menjadi pemicu timbulnya kanker. Tidak hanya itu, makanan yang dibakar, diasinkan, dan diawetkan juga bisa menjadi pemicu kanker. Makanan seperti itu mengandung zat karsinogen yang dapat merangsang sel kanker berkembang biak di dalam tubuh. Yang keempat yaitu bahan kimia. Bahan kimia bisa menjadi pemicu timbulnya kanker seperti gas limbah dari kendaraan bermotor, pabrik, dan rumah tangga. Zat pewarna seperti anilin, serta zat pengawet alkohol, obat anti-metabolit, dan hormon tertentu juga dapat menjadi penetus timbulnya kanker. Yang kelima yaitu pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok secara berlebihan dan bergonta-ganti pasangan dapat membesar risiko terkena kanker. Asap rokok dapat menyebabkan terjadi kanker payudara. Sementara berganti-ganti pasangan sangat memungkinkan terkena kanker, terutama kanker leher rahim atau kanker vagina. Yang ketiga yaitu gejala kanker. Gejala atau tanda-tanda utama kanker yaitu pendarahan atau keluarnya zat cair dari tubuh, adanya perubahan bentuk ukuran atau penampilan kulit, batuk yang tidak sembuh-sembuh atau suara serak, luka lama yang tidak sembuh-sembuh, adanya perubahan atau gangguan ketika buang air besar atau kecil, kehilangan berat badan secara tidak terduga, kesulitan menelan, adanya pertumbuhan benjolan atau penebalan jaringan di setiap tempat, terutama di payudara, biasanya dapat diraba, dan itu bersifat lokal. Yang keempat yaitu jenis kanker yang menyerang wanita. Yang pertama, kanker leher rahim atau karsinoma cervix uteri. Kanker ini menyerang serviks, yaitu bagian peralihan rahim ke liang segama atau vagina. Secara umum, kanker leher rahim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kanker serviks preinvasif dan kanker serviks invasif. Kanker serviks preinvasif dimulai dari perubahan abnormal, minimal dari serviks sampai perubahan ke sel-sel yang menutupi serviks secara abnormal. Kanker serviks invasif yaitu sel-sel kanker yang telah menembus bagian jaringan terdalam serviks dan telah tersebar ke jaringan lain melalui pembuluh getah bening. Gejala kanker leher rahim tergantung pada tingkat pertumbuhan atau stadium. Pada tahap dini atau tingkat kanker tidak menimbulkan gejala sama sekali, kecuali keluhan akibat infeksi seperti keputihan. Kadang ditemukan adanya pendarahan vagina di luar masa haid, keluhan sakit pendarahan setelah bersegama atau hubungan seksual, dan infeksi pada saluran dan kandung kemih. Pada stadium lanjut, mengakibatkan rasa nyeri sakit
pada panggul, pendarahan yang mirip dengan air cucian daging, dan berbau amis, nafsu makan yang hilang, berat badan menurun, anemia karena pendarahan, dan timbul fistula vesikovaginal atau fistula rektovaginal. Berikut ini adalah pemicu kanker leher rahim, yaitu berhubungan dengan seksual di usia muda atau kurang dari 20 tahun, sering berganti pasangan seksual, kehamilan berulang kali atau sering melahirkan, infeksi virus dan bakteri atau virus herpes simplex dan virus papiloma, merokok atau sebagai faktor predisposisi, kandungan nikotin dan zat-zat lainnya yang terdapat pada rokok dapat mengganggu sel-sel epitel serviks. Berikut adalah langkah pencegahan tersebut. Menghindari hubungan seksual di usia muda. Setiap pada pasangan, jangan berganti-ganti pasangan seksual. Menjaga kebersihan alat genitalia Anda dan pasangan. Bagi wanita yang telah berhubungan seksual dan melahirkan anak, dianjurkan untuk melakukan pap smear setahun sekali. Tidak merokok, konsumsi makanan yang bergizi tinggi dan seimbang. Yang kedua yaitu kanker payudara atau karsinoma payudara. Kanker ini sering terjadi pada wanita, meskipun pria juga dapat menderita kanker payudara, tapi kasusnya sangat jarang. Frekuensi kanker payudara relatif tinggi. Kanker ini lebih sering terjadi pada wanita berusia 40 tahun ke atas. Lebih banyak menyerang payudara yang sebelah kiri dan lebih sering menyerang pada bagian atas payudara atau dekat lengan. Gejala yang ditimbulkan yaitu adanya benjolan atau massa pada payudara yang dapat diraba, perubahan simetri atau bentuk payudara dari sebelumnya, adanya luka di sekitar puting susu dan sekitarnya yang susah sembuh, adanya cairan atau darah atau nanah yang keluar dari puting susu, perubahan pada puting susu seperti gatal, terasa terbakar, dan retraksi atau tertarik ke dalam. Terus adanya kerutan-kerutan seperti jeruk purut pada kulit payudara. Wanita yang termasuk golongan risiko tinggi terkena kanker payudara, memiliki keluarga yang menderita kanker payudara, wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan, tidak menyusui, kehamilan pertama terjadi setelah berumur 35 tahun, siklus menstruasi yang panjang, pernah mendapat terapi hormon dalam jangka panjang, pernah mendapat radiasi pada payudara, mengalami trauma pada payudara, wanita yang sebelumnya pernah menderita karsinoma pada salah satu payudara, menderita tumor jinak payudara, kanker endometrial, dan kanker ovarium. Pencegahan agar tidak terkena kanker payudara. Yang pertama yaitu hindari terlampau banyak mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Yang kedua, penggunaan obat atau alat kontrasepsi yang mengandung hormon harus atau petunjuk dokter. Yang ketiga, menyusui bayi selama mungkin atau sampai sekitar 2 tahun. Yang keempat, banyak mengkonsumsi buah, sayuran segar, dan kedelai serta produk olahannya seperti tempe, tahu, dan susu. Yang kelima, melakukan pemeriksaan sedini pada payudara setiap bulan. Kanker yang ketiga, yaitu kanker indung telur atau karsinoma ovarium. Kanker ini menyerang indung telur, yaitu organ wanita yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Prognosis tergantung pada tipe kanker stadiumnya, tetapi umumnya buruk, karena sebagian besar tumor berkembang dan menyebar ke organ sekitarnya, tanpa menunjukkan gejala awal yang jelas. Oleh karena itu, karsinoma ovarium ditemukan pada stadium lanjut. Ada 3 jenis karsinoma ovarium, yaitu tumor epitel primer. Jenis tumor dengan insiden yang terbanyak sekitar 85%, lebih banyak terjadi pada umur 50 tahun atau lebih. Yang kedua yaitu germ cell tumor. Lebih banyak terjadi pada wanita muda atau anak-anak. Dan yang terakhir yaitu sarcoma tumor. Faktor risiko yang terjadi yaitu adanya riwayat keluarga yang pernah menderita kanker indung telur, payudara, dan uterus atau rahim, infertilitas atau mandul, belum pernah hamil dan tidak kawin, wanita di atas usia 50 tahun, adanya polutan asbestos, talkum, dan polutan industri lainnya, diet lemak tinggi. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker indung telur. Yang pertama yaitu menghindari polutan industri, seperti asbestos dan talkum. Yang kedua, menghindari penggunaan bedah dan deodoran semprot pada daerah genital, seperti selangkangan. Yang ketiga yaitu menghindari makanan berlemak tinggi. Yang keempat yaitu pada wanita risiko tinggi yang mempunyai riwayat keluarga terkena kanker indung telur, uterus, dan payudara, dilarang menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon suntikan maupun kontrasepsi oral atau pil. Yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala
terutama bagi mereka yang berisiko tinggi. Cara pola hidup sehat. Yang pertama yaitu menghindari kebiasaan merokok. Yang kedua, menghindari minuman beralkohol. Yang ketiga, mengurangi makanan berlemak dan berkolesterol tinggi. Yang keempat yaitu memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan segar, terutama yang mengandung beta-karoten, vitamin C, dan berkhasiat antioksidan seperti wortel, tomat, brokoli, kiwi, ubi jalar merah, bit, dan lobak merah. Yang keempat yaitu hindari seks bebas atau gonta-ganti pasangan dan berolahraga secara teratur dan menghindari stres. Sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.